perhatikan Januari, Februari, Maret itu ya masuk tipis, keluar banyak. Jadi secara total sampai dengan 3 Maret itu kita outflow. Bandingkan dengan misalnya di 2025 itu kan relatif masuk masih kan. Nah, kalau digambar bareng 3 tadi, nah ini yang biru itu Bank Indonesia, yang orange Bank Umum, yang hitam asing. Sulit untuk tidak mengartikannya bahwa karena asing tidak masuk, tidak bertambah masuknya relatif segitu-gitu aja, maka yang nyerap adalah Bank Umum. Tetapi karena Bank Umum juga tidak boleh banyak-banyak, kalau nggak fungsi dia sebagai intermediasi perbankan bagaimana? Maka Bank Indonesia yang biru. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Kali ini saya akan menyoroti penerbitan surat berharga negara sepanjang tahun 2026. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah melalui APBN itu jelas sangat membutuhkan utang untuk mengatasi defisitnya dan juga melunasi utang-utang lama. Nah, dalam 2 dekade ini yang paling diandalkan adalah surat utang. Jadi di zaman era Soeharto itu yang diandalkan adalah berutang secara langsung, pinjaman, loan, entah itu kepada negara lain, kepada bank komersial, kepada organisasi internasional. Nah, perlahan-lahan di era setelah reformasi dan lebih khusus lagi sejak 20 tahun terakhir, itu yang diandalkan adalah berutang melalui instrumen surat utang. Nah, dan sebagian besar surat utang itu bisa dipindah tangankan, istilahnya bisa diperdagangkan. Nah, penyebutannya pun mengalami beberapa kali perubahan, pernah hanya disebut surat utang negara, surat utang pemerintah. Nah, sekarang yang dipakai istilahnya adalah surat berharga negara. Mengapa? Karena di antara instrumen surat utang tersebut ada yang bersifat syariah sehingga disebut surat berharga syariah negara SBSN, sedangkan surat utang negara khusus untuk yang non syariah yang konvensional ya. Jadi SBN atau surat utang lah kita sebut begitu ya, itu adalah instrumen utama pemerintah mencari utang. Jadi berutangnya melalui kertas yang sebagian cukup besarnya itu dilelang. Nah, dilelang, lalu dalam lelang itu ada peserta lelang ya, sekitar 19 sampai 21 lembaga dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang sudah di list ya bisa sekuritas tapi khusus untuk surat utang ya, di pasar primer namanya ketika dilelang. Nah, lalu pemiliknya yang memperoleh itu berarti dia ngutangi pemerintah, lalu dia punya surat utang, dia langsung bisa menjualnya di pasar sekunder dan itu berpindah tangan terus. Nah, terkininya Kementerian Keuangan selalu mengupdate ya, dalam hal ini mengumumkan kapan dia mau lelang, bagaimana hasilnya, lalu juga setiap 2 minggu ada posisi terkininya dari SBN tersebut, terutama SBN yang domestik ya, yang rupiah dan yang diperdagangkan rupiah yang diperdagangkan. Mengapa? Karena ada sebagian SBN yang tidak diperdagangkan ya, dari sisa-sisa masa lalu maupun dari instrumen yang memang untuk ditempatkan saja, tapi itu kecil ya, hanya sekitar 2,5% dari total SBN rupiah. Nah, informasi terkininya adalah sampai dengan 3 Maret. Jadi 3 Maret kemarin sudah ada lelang, sudah diumumkan hasilnya langsung ya, biasanya pada hari itu sorenya sudah diumumkan. Sebetulnya tanggal 5 ini ada lagi lelang, tapi ini saya update sampai tanggal 3, yang tanggal 5 ini khusus surat berharga syariah negara. Nah, menurut informasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko ya, itu di bukletnya lah, dia kan punya buklet ya untuk diumumkan agar investor bisa memahami keadaan dan kebutuhan serta bisa ngukur lah kapan saja mereka akan mengambil surat utang pemerintah. Nah, sampai dengan 3 Maret, jadi dari tahun 2026 ya, Januari, Februari sampai 3 Maret, belum sampai 3 bulan. Tapi ada juga penerbitan yang di bulan Desember yang ketika itu dilelang atau diterbitkan itu dengan maksud
dibukukan untuk tahun 2026, namanya pre-funding ya. Ini udah beberapa tahun dilakukan. Nah, maka total pre-funding ditambah dengan yang selama 2 bulan lebih 3 hari ini, nilainya mencapai 436,31 triliun. Sederhananya, pemerintah membuat surat utang berutang baru 436,31 triliun. Tetapi bukan berarti tambahan utang sebesar itu, karena pada saat yang bersamaan di 2 bulan itu, pemerintah juga membayar SBN yang jatuh tempo ya, sehingga biasanya pemerintah jarang mau mengumumkan yang 436,31 ini di dalam rilis-rilis resmi. Yang jumpa pers itu yang diumumkan adalah yang neto. Misal sampai 30 Januari yang lalu itu sudah utang netonya berapa. Nah, utang neto tapi tidak hanya SBN ya, ada pinjaman. Nah, sehingga ini tidak ada informasi, tapi saya memperkirakan yang dilunasi itu kurang lebih ya sekitar 175 sampai 200. Misalnya kita bulatkan saja yang dilunasi 200. Berarti sudah memperoleh 236 triliun sampai 3 Maret. Nanti kita tunggu APBN kitanya. Nah, ini gambar saya kutip dari dari DJPPR ya, ada publikasi mereka setiap 2 minggu. Nah, yang presentasi itu adalah sebetulnya sasaran indikatif sepanjang tahun. Jadi memang ada rencana sepanjang tahun ini ada yang berbentuk GDS, itu berarti yang surat utang ya, surat utang negara tadi, sedangkan sukuk ini ya SBN syariah. Sebetulnya memang tahun ini cukup unik ya, karena SBN syariahnya ditargetkan cukup besar tuh, 30-38%. Biasanya hanya 20-25 ya. Nah, tetapi dalam realisasi selama 2 bulan lebih 3 hari ini, atau 3 bulan lah dengan waktu pre-funding, itu yang syariah, yang Sovereign Syariah Securities SBSN itu masih sekitar 20% ya, 22%-an, jadi belum mencapai target. Nah, secara umum 436 itu terbagi 2, yang berupa surat utang negara itu 345,92 triliun, yang syariah 90,39. Di kedua instrumen itu ada yang berdenominasi rupiah, ada yang berdenominasi valuta asing. Di masa lalu valuta asingnya hanya dolar, euro, dan yen. Sekarang ini bertambah dengan yuan dan dolar Australia ya, dan cukup besar ya. Jadi 121,98 triliun yang konven, yang syariah juga ada 33,44 triliun. Jadi cukup besar yang palasnya ya. Yang rupiahnya 223,94 untuk yang konvensional, yang syariah 56,95. Jadi ini dulu kita lihat ya, bahwa pemerintah sudah menerbitkan surat utang sebanyak 436,31 triliun. Pada saat bersamaan mungkin melunasi sekitar 175 sampai 200, berarti ya sekitar 250 triliun netonya. Tapi kita belum diumumkan. Nah, tadi saya sudah katakan, sebetulnya SBSN, surat utang itu, SBN dan SBSN, itu macam-macam caranya pemerintah. Secara umum ada yang bersifat lelang, auction ya, auction itu lelang. Nah, ini yang utama. Ada juga yang private placement, berarti kan langsung kepada pihak yang sudah bersepakat. Biasanya yang private placement ini kepada lembaga-lembaga yang relatif ada hubungannya dengan negara, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, atau yang lain-lain ya. Tapi umumnya 2 itulah, atau dana pensiun, mau Asabri atau Taspen, itu private placement ya. Tapi bisa juga sih yang sudah bersepakat, jadi dia tidak lelang langsung kepada 2 pihak. Ada juga yang book building ya. Book building itu kayak dijual melalui ya broker ya. Misalnya yang Palas itu kan jualannya di pasar luar negeri ya, itu melalui broker tertentu, mereka yang ngatur siapa saja yang berminat. Jadi dia book building, itu ada. Nah, ada yang lelang, yang auction-nya, dan sebetulnya yang Palas jarang lelang ya. Yang lelang ini hampir rupiah ya. Nah, ini ada informasi dari DJPPR juga, dari buklet tadi, itu mulai dari Januari 25, Februari 25. Jadi ini untuk membandingkan apakah kondisi 2 bulan lebih berapa hari ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Nah, ini gambarnya.
yang orange itu menunjukkan incoming bids, artinya yang ketika lelang yang masuk menawar. Lalu yang awarded bid itu yang dimenangkan, yang disetujui. Jadi kira-kira kalau yang masuk itu incoming bids itu adalah minat untuk membeli surat utang atau mengutangi pemerintah. Tapi kan mereka naruh itu, saya mau berapa ya, harga berarti yield, dia minta bunga berapa. Kan pada waktu sudah diumumkan kami akan melelang seri ini dengan indikasi gini-gini, nah lalu orang melakukan lelang. Nah jadi secara umum itu bid cover ratio itu berarti antara yang menawar untuk beli dan yang dimenangkan itu menunjukkan minat, kurang lebih begitu ya. Tentu dalam beberapa aspek teknis perlu ditelisik ya, tapi ini sudah lazim dan pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Keuangan menganggap itu sebagai indikasi. Nah, karena itu dibuat. Tapi ini bulanan ya, pada sebulan bisa ada 2 atau 3 kali lelang. Nah, kalau dilihat ini yang di kotak ini yang selama Januari, Februari dan Maret, tapi Maret baru sekali di gambar ini, itu kita lihat bahwa terjadi penurunan minat kan. Pertama pada waktu bulan Januari itu masih 2,29, artinya yang dimenangkan itu hanya kurang dari separuh kan, jadi orang menawar 2 kali lipatnya lebih, dimenangkan sebagiannya. Lalu turun menjadi 1,84 dan yang terakhir tanggal 3 Maret itu cuma 1,49. Jadi artinya yang misalnya pemerintah mau cari 30 triliun, nah lalu dengan itu indikatif ya, nanti maksimal dia akan memenangkan sampai misalnya disebut 150%, berarti sampai 45 pemerintah bisa melakukan kalau penawarannya bagus. Nah yang masuk berapa? Nah ternyata yang masuk misalnya 51 triliun untuk kasus tanggal 3 Maret. Nah kalau yang dimenangkan 34 triliun, berarti bid cover ratio-nya itu adalah yang masuk dibagi 51 dibagi 34 atau 34,9. Nah kalau dilihat ini simpel saja analisisnya, asesmen saya. Nah Januari, Februari, Maret terjadi penurunan minat terhadap surat utang pemerintah. Ini data dari pemerintah sendiri ya. Cuma memang tidak terlalu dijelaskan, malah dicoba dijelaskan bahwa meskipun begitu masih diminati. Ya diminati, yang minat lebih banyak dari yang dimenangkan, tapi kan menurun. Nah Januari memang lebih baik dari Januari tahun lalu, tetapi yang Februari dan Maret jauh lebih buruk. Jadi Februari 1,84 pada tahun lalu 2,78 dan bulan Maret meskipun baru satu kali lelang itu cuma 1,49. Jadi ada indikasi mulai kesulitan menjual SBN ya. Nah ini saya ambilkan contoh lelang yang terkininya tadi yang 3 Maret. Tapi ini yang saya capture adalah pengumuman menangnya. Nah itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seri yang dilelang. Nah SPN itu yang kurang dari setahun. Nah situ ada juga informasi tanggal jatuh tempo. Lalu ada yang jangka menengah dan panjang. Nah kalau kita lihat, jadi tadi yang saya bilang bid cover ratio tadi kan 50,94 yang masuk, yang dimenangkan 34,1. Pada waktu diumumkan sebenarnya pemerintah nyari 30, akhirnya yang dimenangkan 34,1 karena mungkin merasa ini cukup baik gitu. Tapi dari sisi bid cover rasionya hanya 1,49 kan. 50,94 dibagi 34,1. Tapi itu overall, kalau dilihat masing-masing instrumennya ada informasinya nih. Nah, misalnya yang paling diminati itu yang FR 0109. Tanggal jatuh temponya 15 Maret 2031. Berarti itu 5 tahun ya. Nah, itu yang masuk banyak. Yang dimenangkan 1.350, berarti yang masuk kalau dia bid covernya hampir 8, 7,95, yang masuk lebih dari 10 triliun. Hanya itu yang diminati, yang lain 1,30, itu 1,30 itu yang 10 tahun berarti kan 2036, yang 15 tahun 1,18. Nah dan seterusnya yang lebih panjang 1,20. Jadi kalau dilihat 1,3, yang paling biasanya jadi benchmarknya 10 tahun lalu 1,18, 1,20 dan seterusnya, ya itu menunjukkan minat kurang. Bahkan untuk SPN yang tidak diumumkan ini ada yang berarti tidak ada penawarnya itu. Nah, tidak ada yang nawar sehingga tidak ada yang dimenangkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti kita lihat di atas juga ada informasi yield ya dan ada kupon.
Jadi kupon itu yang tertera di surat utang. Misalnya kita ambil tadi yang 10 tahun ya, 6,5006,5% kuponnya. Nah, tetapi yield yang dimenangkan rata-rata ya, orang nawarkan ada yang beda-beda kan. Nah, di sini pasar kan istilahnya kan. Ya, rata-rata yang dimenangkan, mungkin yang nawarnya ke rendahan ya nggak dikasih pemerintah. Yang dimenangkan rata-rata 6,53 ya, 6,54 lah, itu 6,53%. Padahal kuponnya 6,5. Berarti sebenarnya yang dimenangkan itu secara rata-rata membayar lebih besar sedikit dari nilai utang itu. Jadi misalnya diutangi 100, dia bayarnya itu mungkin 101 gitu atau 102 untuk dianggap mengutangi 100. Jadi harganya kalau harganya malah di bawah 100 jadinya. Jadi karena dia harus membeli bukan di bawah 100 ya. Jadi dia memperoleh yield yang lebih tinggi karena dia untuk membelinya lebih rendah dari harga 100 gitu. Nah, ini menarik juga nanti kalau lain kali kita assessment, kalau SBN itu harganya sampai sebutlah 95, itu berarti yieldnya bisa jauh banget. Nah, ini masih rata-rata yieldnya di bawah kupon kecuali yang 10 tahun. Nah, hanya saja kuponnya itu gede-gede kan. Nah, nanti kalau APBN-nya di tahun-tahun berikut, itu kan ya membayar sesuai dengan bunga itu gitu. Membayar bunganya ya sesuai dengan kupon. Kalau kuponnya jatuh temponya misalnya jatuh di sini tidak diinformasikan, ini dia dibayar setahun 2 kali atau 4 kali kan. Itu ya, ini gambar contoh lelang. Nah, kemudian kita lihat ada juga informasi dari DJPPR, informasi tapi memang tidak ada verbalnya ya, kita harus baca grafiknya. Itu yang satu ini menunjukkan perkembangan SBN 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Nah, kalau dari tahun 2024 Desember ya. Nah, kalau kita potong Januari, Februari sampai yang 3 Maret ini, yang paling kanan, itu kelihatan kan grafiknya bahwa yield naik. Jadi bunga bersih ya yield ya. Kuponnya mungkin sama, tapi kan yieldnya bisa beda. Itu menunjukkan bunga bersihnya itu meningkat selama 2 bulan terakhir. Disebut juga year to date ya, kalau dibandingkan dengan 31 Desember di akhir tahun. Jadi semua merata ini naiknya. Yang menaik agak signifikan yang 5 tahun. Nah, yang merah itu benchmark 10 tahun. Nah, yang kanan itu informasi juga dari, bukan saya ya, itu informasi langsung dari buklet itu, bahwa ini dibandingkan dengan 10 negara dibandingkan ya benchmark. Dan ini sudah begini terus sejak bertahun-tahun. Nah, ada CN itu Cina, berarti SBN Cina, tapi ini yang diambil adalah khusus untuk yang 10 tahun dan benchmark biasanya. Nah, kalau kita lihat 10 tahun Cina itu yield terkininya 1,80%. Kita tadi 6,54 ya, yang 10 tahun tadi. Yang dilelang terkini tadi 6,53 kayaknya. Tapi yield ini kan bisa selisih-selisih sedikit gitu, 0,53, 0,54. 6,54. Nah, lalu Jepang hanya 2,14. Ini juga unik Jepang, kalau nanti kita lihat data-data lamanya, dia dulu di bawah 1, bahkan mendekati 0. Lalu ada Korea, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam di gambar itu. Kalau mau kita bandingkan dengan yang lain-lain, kita bisa cari di mesin pencarian atau tanya di ChatGPT ya. Kalau dilihat itu kita kan paling tinggi itu 6,54. Jauh kan, bahkan dengan Vietnam aja, Vietnam 4,16. Padahal investment grade kita dengan Vietnam mungkin bagusan kita ya, sedikit ya, atau sama lah. Thailand lebih bagus lagi. Nah, ada informasi juga, saya ambil langsung yang ke kolom terakhirnya, year to date change. Jadi maksudnya dibandingkan dengan awal tahun atau sebutlah akhir tahun, jadi 1 Januari atau 31 Desember itu terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga tadi ya, yield tadi. Nah, yang hijau itu yang tanda kurung itu turun. Jadi Cina itu turun. Jadi di awal tahun tadi dia berarti kalau di situ disebut 5,10 basis poin, berarti sekitar 1,85 di akhir tahun lalu. Nah, Indonesia 6,54 tapi kenaikannya 46,80, merah itu naik. Berarti di awal tahun kemarin hanya kurang lebih 6, berapa itu? 6,03 atau 026 lah anggap ya. Seperti itu. Apa yang menarik dari info ini? Kitalah yang mengalami kenaikan yield secara basis point paling tinggi dibandingkan negara-negara lain ini. Jadi kita sudah kasih
gula-gula yang lebih bagus loh sebenarnya mau jualan SBN itu. Kalau mau di kami, ya kira-kira bunganya 6,5%, 6,54, dan itu terus meningkat selama 2 bulan terakhir ini. Jadi belilah SBN kami. Yang lain nawarkannya ya gula-gulanya kecil aja tuh. Vietnam malah 4,16, Thailand malah hanya kasih 1,71. Begitu ya, ini asesmennya berarti kita harus mengakui, dan ini memang lama, sudah bertahun-tahun terakhir, bahwa yield atau bunga bersih SBN kita itu lebih tinggi. Jadi kita bayar biaya yang lebih tinggi untuk berutang. Nah, macam itu ya. Nah, masih dari sumber yang sama, dari DJPPR, Kementerian Keuangan, yang kiri ini menunjukkan tadi yang 10 tahun di sini, yang merah ini dipindah ke sini. Nah, dipindah ke sini, tetapi ditambahi dengan informasi tentang kepemilikan asing. Jadi baca grafik ini ada skala kiri, ada skala kanan ya. Jadi kalau yang kanan itu menunjukkan nominal yang dimiliki di dalam rupiah. Nah, itu berarti kurang lebih 870-an itu kalau digambar arsiran biru itu ya. Nah, yang orange itu adalah yield. Jadi kelihatan kan yieldnya naik, gula-gulanya naik, tetapi yang birunya stagnan kan, bahkan turun sedikit kan, tipis lah turun. Berapa tahun terakhir ini bertahan. Nanti kita lihat angka-angkanya, ini gambarnya. Nah, yang sebelahnya lagi informasi bulanan tentang keluar masuk, tapi ini yang kedua-dua informasi ini konteksnya tidak di lelang tadi saja ya. Lelang tadi adalah pasar perdana, tapi setelah pasar perdana ada pasar sekunder diperjualbelikan, maka informasi ini adalah informasi posisi sudah terkininya, jadi sudah di pasar sekundernya. Nah, kalau dilihat ini asing itu kalau dia misalnya banyak beli SBN itu ya ke atas plus ya bulan itu. Kalau dia jual namanya net jual. Tentu dalam kejadiannya day per day bisa beli, bisa jual, dan banyak seri kan. Ini adalah olahan untuk akumulasi selama sebulan, tiap bulan ya, akumulasi arus tiap bulan. Perhatikan, Januari, Februari, Maret itu ya masuk tipis, keluar banyak. Jadi secara total sampai dengan 3 Maret itu kita outflow, meskipun tipis ya, hanya mungkin di kisaran 1 atau 2 triliun. Tapi bandingkan dengan misalnya di 2025 itu kan relatif masuk masih kan. Tapi hanya saja 3 bulan terakhir 2025 turun, jadi eliminasi yang sebelumnya itu ya. Jadi total di 2025 juga jadi keluar, tapi sekurang-kurangnya di awal-awal tahun kan masih baik tuh. Nah, sekarang ada indikasi capital outflow meskipun belum ya, maksudnya ini lebih bersifat stuck lah ya. Itu informasi dari ini. Nah, lalu saya mengolah dari data mereka tadi. Ini olahan ini. Dari informasinya itu ada data tentang kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan. Jadi yang ini tadi, ini kan hanya bagiannya, ini rinciannya. Jadi ada kelompok asing non residen itu dikepemilikan asing. Nah, itu 876,07 triliun per 3 Maret ya, ini posisi. Itu 12,98% dari total SBN domestik diperdagangkan. Nah, ini tabelnya, yang ini saya gambar berupa diagram ya. Jadi biar kita lihat bahwa ternyata dari sisi ini yang paling banyak mengutangi pemerintah membeli SBN itu adalah Bank Indonesia, 24,63%. Nah, ini urutannya keliru nih saya. Nomor 2-nya bank itu 20,29%, 1.370 triliun. Lalu baru asuransi dan pensiun. Jadi si non-residen asing tadi nomor 4, tengah-tengah aja di gambarnya. Jadi ini dulu kita biar bisa punya gambaran siapa yang mengutangi Indonesia melalui surat utang, ya, melalui surat berharga negara. Mau surat utang kan yang konven dan yang syariah. Komposisinya seperti ini per 3 Maret. Di Bank Indonesia, bank, lalu asuransi dan pensiun. Asuransi dan pensiun itu ya BPJS Ketenagakerjaan, ya Taspen, ya Asabri atau lembaga-lembaga pensiun yang swasta itu gang. Nah, yang rendah reksadana ya perusahaan sekuritas lah begitu ya. Nah, ini
Nah ini kalau misalnya kita mau analisis, misalnya tadi kita coba dulu dari bank ya. Ini bank yang ini tadi kan khusus 20,25% itu adalah yang terkini. Nah kalau dilihat dari 2007 ya gambarnya begini. Maka secara sederhana kita melihat memang 2025 dan 2 bulan ini meningkat. Dan kepemilikan bank ini secara nominal terbanyak sepanjang sejarahnya. Tapi secara persentasi 20,29%. Jadi 2 tahun terakhir sampai 25 sampai sekarang 2 tahun 2 bulan ini sebetulnya di kisaran itu saja 20%. Kalau kita tarik ke sana, dulu itu terkait dengan 2008, 2007. Ingat itu ada Bank Rekapto asal usul SBN kan memang dari situ dulu. Jadi kita beda nanti analisisnya itu. Nah, sempat meningkat 2020 ketika COVID ya secara persentasi. Nah, karena memang bank juga kesulitan menyalurkan kredit kan. Nah, disinilah mulai ada dilema. Kalau bank diharapkan untuk mengutangi pemerintah, berarti dia akan berkurang yang dia akan salurkan ke kredit ke sektor real. Tapi kalau dia tidak mengutangi pemerintah, lah pemerintah mau mau berutang ke siapa? Nah, menurut analisis saya, angka 22% itu adalah angka 20% lah. Itu angka yang ya sudah cukup stabil. Di satu sisi dia bisa tetap pegang surat berharga negara untuk mengamankan juga aset dia. Karena surat utang itu kan relatif menguntungkan buat dia, dapat bunga, kemudian juga liquid. Jadi kalau sewaktu-waktu dicairkan dia jual di pasar sekunder ada. Tapi kalau misalnya dia kebanyakan porsinya, ya berarti kan sektor real terganggu kan. Nah, semacam itu. Serba salah kan jadinya. Nah, intinya menurut saya di 2026 ini sulit mengharapkan bank untuk menyerap SBN lebih banyak secara persentase. Secara nominal dia naik karena memang ada dana pihak ketiga, ada bank kemasukan dana terus kan meningkat. Dan jangan lupa kalau kita kaitkan dengan keinginan Menteri Keuangan Purbaya, ya saya kasih taruh duit tapi jangan buat beli SBN ya. Nah kan di sini ya kita belum menganalisis ini. Dia ditaruh duit berapa, 275 atau 200 triliun. Ya benar duit itu tidak diberikan SBN, tapi kan bank sumber duitnya banyak. Bank Himbara nih ya maksudnya. Ya yang ini tidak diberikan, lalu yang lain diberikan, yang penting porsinya masih nggak. Nah, kan jadi kantong kiri kantong kanan jadinya. Ini bank ya, tapi bolehlah saya kasih assessment. Ya dia maksimal menurut saya 20-21. Kalau dia kembali ke 24,67 ya berarti kondisinya tidak baik dong ekonomi. Dan ini juga bisa dilihat di tahun-tahun yang lama kan. Itu sudah pelan-pelan dia mengurangi porsinya. Nah yang menarik adalah Bank Indonesia. Akhirnya karena bank tadi seperti itu, ada batasnya dan itu berbahaya juga buat sektor real kalau dia terlalu banyak naruh di SBN atau beli mengutangi pemerintah, maka lalu Bank Indonesia. Nah, tapi Bank Indonesia kita juga mendengar percakapan sejak Pak Purbaya itu agak unik kan jadinya. Kita nggak mau semula nggak mau burden sharing, nggak mau ini itulah. Lah burden sharing namanya kalau BI mengutangi pemerintah. Cuman kan kalau burden sharing masih ada lagi tambahan. Bunganya jangan sebesar itu dong. Tapi kalaupun bunganya sama dengan pasar, itu berarti kan tetap saja Bank Indonesia yang menyerap, yang ngutangi pemerintah itu adalah Bank Indonesia. Sebenarnya dalam konteks ini adalah mencetak uang ya, quantitative easing versi Indonesia dalam konteks ini. Ya tentu nanti analisisnya kemana-mana. Nah ini 24,63% ini sudah bertahan ya, sudah 4 tahun terakhir ini jadi kisaran 24,25. Nah, dahulu di zaman-zaman dahulu di bawah 5 ya, Anda lihat itu, saya kasih di 2023 3,44%. Nah, sebelum COVID memang mencapai 9,93%. Sebutlah 8% ya, itu yang seandainya ekonominya normal. Ya kan masa Bank Indonesia yang utangi pemerintah berebut sama bank umum, nah gitu. Tetapi ya ketika 2020 dia langsung melonjak ke 22%. Kemudian naik lagi 21, 22 karena ekonomi belum pulih. Nah 23 mulai pulih turun. Tapi perlahan-lahan meskipun tidak kembali ke 2022 kan lebih tinggi lah di zaman COVID. Nah,
Intinya sulit untuk mengharapkan Bank Indonesia yang menyerap utang pemerintah. Ya bisa, karena kan, dan disitulah lalu ada isu. Nah, isu dari berbagai pihak. Bank Indonesia tidak independen, kebijakannya terpaksa menopang fiskal berlebihan. Ya memang harus begitu, ya harus koordinasi Bank Indonesia membantu moneter dan sebaliknya. Tetapi dia kan harus juga memperhitungkan kapasitas dia. Kalau segini, kita nggak bisa bayangkan. Ini kan berarti yang ngutangi Bank Indonesia kalau terlalu banyak. Bisa jadi maksimal harusnya di 25%. Berarti kan Bank Indonesia kalau nambah-nambah di atas 25% akan kebaca pasar. Apa maksudnya kebaca pasar? Ya nanti mereka minta bunga yang lebih tinggi. Kalau kami, karena udah tahu bank sudah batasnya, Bank Indonesia sudah batasnya, ya yang lain-lain mintanya lebih tinggi baru mau ngutangi. Nah gitu. Nah asing, nah ini kan asing sama. Asing kan justru secara persentase turun. Secara nominal selama 3 tahun terakhir, 3 tahun plus 2 bulan ini ya angkanya segitu. 840 sampai 880. Nah, di laporan IMF ya disebut bahwa nominalnya naik. Ya nominalnya tipis naiknya. Secara persentase turun. Bisa dikatakan dia wait and see kan. Dulu kita sampai 39% loh dari asing. Ya, karena dialah standing buyer yang pas, dan kalau ditarik-tarik ada kaitannya dengan misalnya likuiditas dunia yang lagi banyak gitu, terutama QE dari Amerika kah, QE dari Eropa kah, yang membuat banyak dana untuk menyerap surat utang berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Sekarang kan mereka relatif ketat. Nah karena itu harapannya kan kemarin-kemarin kalau Amerika QE dan dia ada duit lagi, dia beli ini di sini. Jadi kita seolah-olah ini wait and see. Dari perspektif optimis wait and see, mereka akan menambah pembeliannya atau ngutangi pemerintah Indonesia. Tapi wait and see dari sisi yang lebih hati-hati, ya gimana kalau wait and see dia untuk keluar? Nah ini kan, tapi kelihatannya untuk keluar seketika ya enggak lah. Karena kan ini di mana-mana ya 800-an itu sudah buat mereka udah pegangan. Nah, kalau digambar bareng 3 tadi, nah ini yang biru itu Bank Indonesia, yang orange Bank Umum, yang hitam asing. Sulit untuk tidak mengartikannya bahwa karena asing tidak masuk, tidak bertambah masuknya relatif segitu-gitu aja, maka yang nyerap adalah Bank Umum. Tetapi karena Bank Umum juga tidak boleh banyak-banyak, kalau enggak fungsi dia sebagai intermediasi perbankan bagaimana? Maka Bank Indonesia yang biru. Kedepannya kita nggak tahu ini. Di sini kenapa terjadi perbincangan serius ya di para pengamat ekonom. Ini kalau BI tidak independen, dipaksa-paksa terus beli, ya bisa jebol dia, kurang lebih begitu. Tapi kalau BI tidak bantu pemerintah, ya fiskal yang jebol. Di sini kan seninya kebijakan untuk menggabungkan antara kepentingan kebijakan moneter fiskal, kepentingan stabilitas, dan kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk menopang belanja pemerintah. Nah, belanjanya kan pakai utang. Nah, seperti ini ya, ini kondisinya. Lalu apakah ada potensi lain? Karena pemerintah jelas-jelas akan berutang banyak. Tadi kan baru 437 ya tadi ya. Padahal rencananya nerbitkan selama 2026 ini kurang lebih 1.500 sampai 1.600. Sebutlah 1.550. Karena secara netonya hampir 800 ya, 800 netonya SBN. Nah yang dilunasi 833, berarti kan 1633 itu sebenarnya. Anggap aja saya lebih konservatif, 1600, 1550. Tetap butuh yang nyerap. Nah BI mungkin akan bertambah nyerap, tapi kan dia jaga presentasinya tadi. Bank apalagi, ya kan dia mungkin meningkat, tapi kan dengan batas itu, maka tidak sulit sekali untuk menjual 1.600 yang tadi baru dapat 400-an, masih kurang 1.200 ya untuk 10 bulan tersisa. Ada nggak pembelian? Tadi kan sudah dikatakan di depan, selain BI, Bank Umum, dan asing ada reksadana. Tapi reksadana itu kecil ya. Ya kelolaannya segitu kan, kita pasar modal kita belum cukup untuk reksadananya itu, dan kita belum punya hedge fund ya. Belum punya investment fund yang besar ya. Reksadana ini bisalah dikatakan salah satu investment fund ya. Tapi 266 dan porsinya ya 3,9. Kalau kita gambar itu orange itu ya di 4% kan.
Di situ dia. Jadi kalaupun dia naik terus ini. Tapi naiknya ya untuk tetap bertahan di rasio itu. Kenaikan SBN kan terus bertambah. Dengan dia bertambah, tapi tingkat laju pertambahan dia itu sebanding dengan pertambahan total SBN. Sehingga porsinya di 4. Dari mana sumber dananya? Reksadana kalau dia mau nambahin. Oke, yang lain siapa? Nah, ini asuransi dan dana pensiun ini yang ternyata gede kan. Ya sederhananya misalnya BPJS Ketenagakerjaan saja mungkin bisa pegang sampai 750 ya, bahkan konon katanya 800. Nah, dia yang paling besar. Tapi dana-dana pensiun swasta mungkin ada yang 20, 50 dan seterusnya ada yang 10. Nah, tetapi kita sudah dengar juga bahwa diminta dana pensiun dan asuransi ini aturan lamanya 8% dia boleh main di saham, karena itu mayoritas dia main di porsi terbesarnya main di SBN, surat utang. Ada sih surat utang swasta juga ada, tapi banyak di surat utang negara ya, SBN. Nah, kalau misalnya dia untuk membackup pasar saham, dia masuk di saham, berarti persentase dia yang untuk ke sini nggak ada dong, nggak bertambah dong, bisa malah turun dari ini. Kita belum tahu ini. Nah, di sini yang disoroti oleh banyak pihak ya, asing terutama. Ini gimana nih ngelola fiskal dan moneter dan industri keuangan Indonesia ini. Duitnya segitu-gitu aja, tentu tetap tumbuh duitnya. Tapi kebutuhan pemerintah berutangnya agak menggila kan. Kanal ini udah berulang kali mengatakan, maka itu jangan cari utangnya, jangan sebanyak itulah. Kalau mau tidak sebanyak itu kan belanja, itu topik lain ya. Nah ini dana pensiun. Lalu juga terutama di zaman Sri Mulyani, kalau Purbaya dia tidak banyak ngomong soal ini. Wah, pembeli individu, ibu rumah tangga, sampai nggak masuk ke kampus-kampus, masuk ke generasi muda, ayolah beli SBN retail. Nah, retail kan boleh beli itu 10 juta, 20 juta, 100 juta bisa, 1 miliar beli di bank. Nah, tapi ternyata dari gambar ini, dari 2024 sampai sekarang itu ya di situ. Ya duitnya kan terbatas, dan jangan lupa yang punya duit bisa beli SBN retail pun, kalau yang kecil-kecil dikumpulin ya nggak banyak-banyak amat, tetap yang punya duit banyak kan, ya, orang kaya gitu loh. Dan orang kaya punya pilihan, mau masuk sini, mau masuk deposito. Nah disitulah permasalahannya. Kalau dia milah-milih itu ya nanti industri keuangannya juga saling berebut sumber dana. Jadi menurut saya individu ini kelihatannya 550 itu sudah berat untuk ditingkatkan. Karena dia juga harus ngatur portofolio, apalagi kalau juga disuruh ikut main saham, bukan disuruh ya, diinsentif untuk main saham, udah jelas deposito juga kan, semacam itu. Nah, maka apa yang bisa disimpulkan dari informasi yang saya olah ini? Nah, pertama tadi saya sudah katakan penerbitan SBN bruto itu sudah mencapai 436 triliun. Belum ada informasi SBN neto. Mungkin menurut saya netonya 175, berarti kan kurang lebih lah. Berarti antara 200-250 bayar yang lama. Nah, lelang SBN tadi saya sudah perlihatkan terindikasi berkurang peminatnya. Nah, sementara yield bunganya justru naik kan. Nah, membeli potensial jadi standing buyer SBN domestik itu makin berkurang, berarti kan dari tadi komponen-komponennya tadi. Nah, contohnya saya sudah contohnya dana asuransi dan pensiun serta individu tadi menurut saya sudah mulai mencapai limitnya. Kalaupun dia tumbuh alamiah saja, nggak bisa digenjot lagi. Karena dia ya sudah pegang SBN banyak banget itu, maksudnya secara porsi. Nah, dalam hal bank umum, kalau dia didorong untuk membeli SBN, ngutangi pemerintah kan menjadi trade-off terhadap penyaluran kredit kan, akan mengurangi kapasitasnya menyalurkan kredit. Dan itu juga tidak sesuai dengan maunya Purbaya agar kredit ditaruh biar disalurkan ke kredit. Nah, sementara dalam hal Bank Indonesia itu akan mengurangi ruang kebijakan moneternya. Ini panjang kaitannya kepada pengelolaan valuta asing, cadangan devisa, intervensi. Nah, kalau dia makin keukur dan keukurnya mulai goyang-goyang gitu ya, orang punya duit asing maupun domestik itu bisa mengambil keuntungan dari posisi lemahnya Bank Indonesia. Ujungnya nanti bisa rupiah, bisa Bank Indonesia terpaksa menerbitkan SRBI surat utangnya lebih banyak lagi agar bisa ini kan. Nah, kompleksitas bisa kemana-mana. Sebetulnya sampai tahun kemarin, terutama sampai pertengahan tahun kemarin,
ya menurut saya relatif sudah bisa stabil. Porsi bank Indonesia, porsi pensiun. Tapi karena pemerintah butuh ngutang banyak di tahun ini, bisa nggak ini menampung? Nah, maka kesimpulan umum saya, pemerintah ke depan ini selama tahun 2020 ini memiliki kesulitan untuk berutang ya dalam SBN. Itu namanya ada risiko pembiayaan kembali ya, refinancing risk, karena dia harus bayar utang, itu meningkat. Mudah-mudahan tidak lebih buruk dari itu, karena yang lebih buruk dari itu namanya shortage risk, tidak bisa bayar kewajiban bunga misalnya. Tapi ini informasi terkininya ini bukanlah informasi yang menggembirakan ya, meskipun belum memperlihatkan situasi yang buruk ya, tapi sama sekali tidak menggembirakan. Saya sih masih tetap berdoa sebagai ekonom ya, pemerintah dalam hal ini pemerintah dan Bank Indonesia bisa berkoordinasi yang tepat ya, bukan yang satu mendominasi, berkoordinasi, karena memang Bank Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir lebih merupakan rem agar stabil. Pemerintah pengen dorong, nah ini yang harus diatur. OJK kadang juga lebih buruk ya kondisinya, karena dia tertuduh lah dalam soal pasar saham, dalam soal ketidakmampuannya mengelola industri keuangan secara lebih baik. Nah, kita berharap ke depannya masih bisa industri keuangan Indonesia, fiskal bisa jalan, tapi saya tetap tidak lupa mengingatkan dalam banyak kesempatan asesmen saya, ya kuncinya salah satunya adalah pemerintah jangan sebanyak itu berutang, bukan nggak boleh berutang. Nah, untuk tidak berutang yang terlalu banyak, berarti dia harus potong belanjanya. Nah, terutama belanja yang kontroversial, sebutlah MBG, ini belum apa-apa mau Kopdes impor pick up, impor roda 3-nya dan seterusnya. Jadi sederhananya pemerintah harus lebih realistis, kayak sense of crisis, kemudian memilah-milah mana belanja yang prioritas. Dan sense of crisis artinya ini dunia lagi susah, cari utang nggak gampang kan, semua negara lagi butuh nantinya. Nah Mas, kita kok optimis banget untuk bisa berutang banyak, itu bisa menjadi kesalahan fatal dalam pengelolaan ekonomi negeri ini. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian.